Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat pengawas pemilu. Salam kenal, saya Ura Juliansa, Ketua Bawaslu Kabupaten Kuburaya, ingin menyampaikan materi mengenai kajian penanganan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah tahun 2020. Kita sebagai pengawas pemilu harus tangguh dan unggul dalam menegakkan keadilan pemilu. Sahabat pengawas pemilihan sekalian, sebelum kita tahu mekanisme dan memahami mekanisme tentang kajian, maka kita harus paham tentang definisi kajian. Dugaan pelanggaran. Kajian dugaan pelanggaran pemilihan adalah penulisan hasil rangkaian proses administrasi, pengumpulan bukti, klarifikasi, analisa hukum, kesimpulan, rekomendasi atas temuan dan atau laporan dugaan pelanggaran sebagai dasar untuk menentukan dan memutuskan temuan atau laporan tersebut sebagai pelanggaran atau bukan pelanggaran, bahkan atau pelanggaran tertentu dan sanksinya yang direkomendasikan kepada pihak yang berwenang. Dasar hukum dalam pembuatan kajian penanganan pelanggaran menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, serta aturan teknis di dalam mekanismenya adalah Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Sistematika kajian tertuang di dalam formulir model A8. Formulir A8 memuat diantaranya 1. Identitas pelapor dan pihak yang berhak melaporkan. 2. Identitas pihak terlapor. 3. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari kalender sejak diketahui dan atau ditemukan dugaan pelanggaran. 4. Kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas. 5. Peristiwa dan uraian kejadian. 6. Tempat peristiwa terjadi. 7. Saksi yang mengetahui peristiwa tersebut. Dan 8. Bukti. Di dalam form A8 sesuai dengan penjelasan saya di awal bahwa di dalam kajian memuat 5 item. 1. Pokok permasalahan. 2. Data. 3. Kajian. 4. Kesimpulan. 5. Rekomendasi. Data memuat 1. Pelapor atau penemu. 2. Pekerjaan dan jabatan. 3. Alamat. 4. Terlapor atau pelaku. 5. Pekerjaan. 6. Alamat. 7. Tanggal laporan atau temuan. 8. Tanggal peristiwa. 9. Bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Kajian memuat 1. Dasar hukum. 2. Fakta-fakta yang telah dikumpulkan. 3. Analisis di mana berisi tentang temuan laporan, tentang penemu pelapor, tentang pelapor, tentang waktu temuan atau laporan, tentang dugaan pelanggaran yang terjadi. Fakta adalah hasil dari klarifikasi, alat bukti, dan barang bukti. Di antaranya, fakta yang dikumpulkan adalah keterangan pelapor, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terlapor, alat bukti, dan barang bukti. Di dalam mengumpulkan bukti, kita harus tahu tentang definisi mengenai bukti. Pada pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pengakuan dapat kita ambil dari keterangan ahli, dari saksi-saksi, pelapor, dan terlapor, serta sumpah dari mereka. Pasal 184 ayat 1 KUHP
Yang dimaksud dengan alat bukti adalah satu, keterangan saksi yang didokumentasikan atau dituangkan dalam penulisannya, keterangan ahli, juga demikian surat atau dokumen penting yang kita kumpulkan untuk bahan kajian, petunjuk-petunjuk lainnya, serta keterangan terdakwa. Selain kita memahami definisi bukti, kita juga harus memahami definisi saksi. Pada pasal 1 angka 27 KUHP adalah keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu. Pada pasal 185 ayat 5 KUHP, baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Sedangkan saksi yang tidak dapat didengarkan keterangannya ialah saksi di ID2, yaitu saksi yang hanya dapat menerangkan apa yang didengarkannya. Telah dikatakan orang yang dalam pengertian lain dari kamus hukum dijelaskan bahwa di ID2 testimonium di audit, keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain. Selain saksi di ID2, terdapat pula kriteria yang tidak dapat menjadi saksi sesuai pasal 145 HIR yang tidak dapat didengar sebagai saksi adalah 1. Keluarga sedara dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus. 2. Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah ada perceraian. 3. Anak-anak yang umurnya tidak dapat diketahui pasti bahwa mereka sudah berusia 15 tahun. 4. Orang gila meskipun ia terkadang-kadang mempunyai ingatan yang terang. Dalam analisis, kita perlu memahami tentang temuan atau laporan. 1. Temuan adalah hasil pengawas pemilihan yang mengandung dugaan pelanggaran. Laporan adalah dugaan pelanggaran, laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada pengawas pemilihan tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan. Kita juga harus memahami tentang penemu, pelapor. 1. Penemu dugaan pelanggaran merupakan pengawas pemilihan, baik Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, pengawas TPS. 2. Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran pemilihan yang terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilihan, dan atau peserta pemilihan. Tentang terlapor. Terlapor adalah orang yang melakukan dugaan pelanggaran atau pihak terkait yang melakukan dugaan pelanggaran. Hal ini yaitu warga negara Indonesia yang memiliki hak pemilihan setempat. 2. Penyelenggara pemilu dan atau peserta pemilihan, yaitu tim kampanye dan atau pasangan calon. Tentang dugaan pelanggaran, pada materi sebelumnya sudah jelaskan, saya hanya mengulang kembali sedikit. Yaitu pertama, kode etik. Kode etik adalah pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan terhadap etika perilaku penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan. Kedua, administrasi. Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang meliputi pelanggaran tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. 3. Tindak pidana. Tindak pidana pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Tentang waktu dan temuan laporan, perlu kita pahami bersama. 1. Waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari sejak diketahuinya dan atau ditemukannya dugaan pelanggaran. 2. Hari temuan dugaan pelanggaran
pemilihan dihitung sejak hari saat pengawas pemilihan mengetahui dan atau menemukan dugaan pelanggaran pemilihan dan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari sejak diketahuinya dan atau ditemukannya dugaan pelanggaran. Sesuai dengan pasal 26 Perbawaslu 14 tahun 2017. Kesimpulan yang perlu kita ketahui bersama adalah 1. Hasil kajian terhadap dugaan pelanggaran pemilihan dituangkan dalam formulir model A8 dikategorikan sebagai berikut. A. Pelanggaran pemilihan. B. Bukan pelanggaran pemilihan atau sengketa pemilihan. Yang kedua, pelanggaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. B. Pelanggaran administrasi pemilihan dan atau tindak pidana pemilihan. Rekomendasi yang kita sampaikan ketika kita sudah selesai membuat kajian. Pertama, ketika ada dugaan pelanggaran atau ada terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, bisa disampaikan ke DKPP karena ini terkait dengan pelanggaran kode etik. Terkait administrasi yang dimana terjadi dugaan pelanggaran baik tata cara, mekanisme, dan peraturan, itu dapat dilanjutkan ke rekomendasi, disampaikan rekomendasi kepada pihak KPU dan pihak PPK serta pihak PPS. Untuk tindak pidana, dugaan yang dilanggar terkait dugaan pidana pemilu atau pemilihan, itu bisa disampaikan langsung kepada Bawaslu Kabupaten maupun Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti dengan direkomendasikan ke Gakumdu. Demikian materi yang saya sampaikan untuk para sahabat pengawas pemilihan. Mudah-mudahan ini pembelajaran buat kita bersama. Semangat dan tetap menjaga integritas. Salam, cegah, awasi, tindak. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, kita tegakkan keadilan pemilu.